Halo teman-teman semuanya, selamat siang. Masih bersama aku Ai di channel Isi Jogja Awards. Kali ini kita akan ngobrolin prodi yang penerimaan mahasiswa barunya baru aja dibuka. Dan karena banyak banget yang nanya, Kak bikin animasi dong kontennya gitu kan. Ya juga sih. Belum ada gitu kan. Ada sih dulu lama banget sebelum pandemi. Ya, mungkin sekarang beda ya. Ininya ya prosesnya mungkin ya kayak online sama yang dulu sebelum pandemi. Nah, sekarang kita akan ngobrolin tes mandiri ya. Kalau mandiri ya kalau animasi itu karena D4 gitu. Jadi tes mandiri animasi bersama Kak. Silahkan perkenalkan ke teman-teman semuanya di sana. Hai semuanya, nama saya Diatama Putra Rafif, biasa dipanggil Tama. Saya mahasiswa Prodi Animasi angkatan 2021. Asal saya dari Tangerang Selatan. Dari Tangerang Selatan. 2021. Dulunya 2021. SMA atau SMK? SMA jurusan IPS. Jurusan IPS. Oke. Ke Tangerang di sini. Tapi emang perkuliahannya udah offline ya? Online sih, masih online. Terus ngapain ke sini? Gak apa, kegiatan. Kegiatan ya kan, terus biar sosialisasi aja sama teman-teman. Biar berasa kuliah ya? Bener. Kalau di Tangerang gak berasa kuliah ya? Gak berasa, cuman ya udah pada kesini sih. Soalnya kan bentar lagi mau pameran nih, pameran perdana ya kan. Makanya kesini biar pada gambar bareng, produksi bareng gitu. Animasi pameran. Pameran satu FSMR. Satu FSMR? Yang kapan tuh? Satu angkatan. Kira-kira sih masih nanti, menjelang akhir tahun. Menjelang akhir tahun. Ditunggu. Ya berarti masuk kuliah, langsung melakukan proses kuliah, bikin karya juga buat pameran ya? Buat pameran, jadi harus balance semuanya. Iya, biar kenal juga mungkin ya sama teman-teman satu fakultas gitu. Iya Kak Tama, pertama-tama aku pengen tanya dulu nih, apa sih yang memotivasi Kak Tama memilih prodi animasi di ISI Yogyakarta? Kan banyak tuh sebenarnya kampus animasi. Mungkin ini sih dari SMA, aku emang tertarik sama produksi animasi gitu. Animasi game atau film gitu, aku emang tertarik ke situ. Terus kayak orang-orang rata-rata kan pengennya konsumsi ya, konsumsi film atau game gitu kan. Kalau aku tuh dari dulu tertarik konsumsi sama produksinya juga gitu loh. Makanya aku pengen masuk ke prodi yang berhubungan sama produksi film gitu. Film. Nah waktu itu sebelum aku milih animasi itu aku tertariknya DKV kan. Dan aku sebenarnya udah diterima di DKV IKJ. Cuma setelah mikir-mikir gitu, aku milih animasi isi aja. Animasi isi aja. Karena sesuai sama tujuanku ke depannya gitu loh. Oke. Kira di ISI Jogja milihnya? ISI Jogja. Gak di yang lain. Ya mungkin biar ini ya suasana baru ya. Tawa ya. Oke. Sudah bosan di Jakarta. Sudah bosan di Jakarta. Biar kerantau. Ya, Rama. Kan udah melakukan perkuliahan mau 1 tahun ya? 1 tahun. Gimana sih kuliah di ISI itu rasanya? Gimana ya? Seru sih. Seru kuliah di ISI. Terus habis itu temannya juga menarik semua. Apa ya? Kok teman-temannya menarik? Teman-temannya menarik, kayak beda gitu kan sama kalau aku kan SMA kan. Dibanding anak-anak SMA tuh beda aja gitu loh. Di sini lebih terbuka aja anak-anaknya. Terus habis itu ya kuliahnya juga seru sih. Dosen-dosennya juga asik-asik. Animasi terutama kan dosennya masih muda-muda banget kan. Jadi masih bisa relate lah setidaknya. Berasa teman dong. Iya, berasa teman. Manggilnya biasanya Mbak. Oh gitu ya, manggilnya Mbak, Mas. Udah akrab banget sih kalau kayak gitu, Pak. Nah, dalam 1 semester, mau 2 semester, apa aja sih yang dipelajari? Basic sih, biasanya basic animasi gitu kan, basic gambar. Terus kalau di animasi kan kita belajar ini juga ya, bikin cerita gitu, bikin skrip. Terus habis itu gambar digital gitu. Terus sama desain, kita belajar desain juga. Itu di semester awal udah kayak gitu? Terus apa lagi? Terus di semester 2 itu mulai mulai lebih advance gitu lah.
Pembelajarannya kita belajar 3D, terus penceritaan yang udah dibuat tadi tuh di script di semester 1 eksekusi. dieksekusi dijadiin kayak storyboard gitu. Terus gambar yang masih tradisional di semester awal itu jadi gambar digital. Di semester 2 kita mulai belajar gambar digital gitu. Oh gitu. Oke. Nah, kalau satu angkatan tuh berapa orang? Sekarang sih 65 orang. 65 orang. Kuotanya nambah dari tahun-tahun sebelumnya. Oh, Tahun-tahun gitu. sebelumnya itu masih setengahnya. Setengahnya ini. Berarti 65 itu ya 2 kelas ya? Kelas A apa kelas B? Kelas A dan kelas B. Oh gitu, Aku bukan kelas kelas gelombang 1 dan gelombang 2. Iya. Tapi ngaruh sih. Ngaruh? Jadi kebanyakan yang gelombang 2 di kelas B. Gitu. Oh gitu. Ya ada. Kamu kelas anak gelombang 1. Gelombang 1. Gelombang 2. Kelas A. Oke. Kalau ini ya animasi isi Yogyakarta kan D4 ya, berarti baru vokasi ya. Maksudnya vokasi bukan sih? Vokasi yang banyak prakteknya ya. Banyak prakteknya. Tapi teori ada. Teori tetap ada. Tapi tentang animasi atau yang lainnya? Ya, atau tentang seni misal? Cerita itu masuknya teori juga kan. Terus habis itu di awal semester tuh tetap belajar sejarah animasi gitu. Terus habis itu ya itu sih teorinya sama ya matkul-matkul umum aja kayak bahasa Indonesia, bahasa Inggris gitu. Langsung aja ke intinya, portofolio. Portofolio. Ini yang paling banyak ditanyain, portofolionya apa gitu kan. Jadi teman-teman kalau pengen tahu portofolionya apa harus daftar dulu ya, bayar dulu baru tahu portofolionya gitu ya. Baru tahu soalnya apa gitu. Nah, kalau tahun kemarin tuh soalnya apa? Jadi tahun kemarin tuh soalnya tentang lagu gitu kan. Jadi lagu Paman Datang. Paman Datang. Jadi kita disuruh bikin karakter desain, background, sama gambar suasana gitu dari lagu itu. Dari cuplikan lagu itu, kayak misalnya satu lirik lagu itu dijadiin suasana gitu loh. Sebentar, satu liriknya itu ditentuin apa? Cuma bebas. Bebas? Soalnya kan satu lagu, kita bebas nentuin yang mana liriknya. Kemarin lirik yang mana? Aku lupa, pokoknya aku ngambilnya pamannya itu datang ke kota. Kemarin sepupu. Paman Datang. Nah iya kayak gitu. Itu aku langsung ambil lirik pertamanya. Oke, itu nah. Terus apa lagi? Ada lagi. Ada berapa sih portofolionya? Kalau misalnya di total sih tergantung ininya ya, tergantung lagunya juga. Karakter desainnya butuh berapa orang. Kalau di aku kan karakter desainnya ada 2 orang. Terus disuruh bikin karakter desain hewan juga. Sama background, sama suasana, jadi ada 5. Ada 5 dari lagu itu? Oh, jadi misalnya soalnya bikin gambar dari lagu A gitu kan, tapi di situ dijelasin poin-poin yang harus ada di dalam gambar yang peserta harus buat. Oh gitu. Tapi berarti 1 soalnya? 1. Sama ini, video. Jadi video proses gitu, jadi dari awal bikin sampai akhir gitu. Kalau aku time lapse gitu. Time lapse. Iya kayak ya buat buktiin kalau itu gambar kamu beneran ya. Nggak dijokiin gitu. Gambar untuk portofolionya itu tuh manual atau digital sih Kak? Manual. Tapi di instruksinya itu disebutin kalau harus gambarnya manual. Manual. Manual, hitam putih berwarna? Hitam putih, sebenarnya hitam putih. Cuma berwarna bisa juga. Ada banyak yang ngerjain berwarna juga soalnya. Kalau aku sendiri hitam putih ngerjain. Tapi hitam putih berwarna itu dijelaskan di instruksi nggak? Seingetku enggak sih. Enggak. Jadi aku makanya ngerjainnya hitam putih aja. Hitam putih. Berarti yang dijelasin itu cukup lagunya apa, temanya apa, kemudian ada instruksi poin-poin apa yang harus ada di gambar itu, kemudian gambarnya manual. Gitu. Baik. Nah, manual itu kan kalau gambar kan 2D ya berarti ya? 2D. Oke. Kalau stylenya gimana? Style itu sesuai dengan keyakinan masing-masing atau? Bebas sebenarnya. Cuman kalau preferensi dosen itu biasanya realistis. Style realistis. Tapi waktu aku bikin portfolio nggak realistis sih. Itu masih agak kartunis gitu. Jadi agak kartun-kartunan juga bisa ya? Aman sebenarnya. Aman.
Oke. Cuma mungkin proporsinya realistis gitu lebih bagus. Oke, baik. Ini Kak, kriterianya seperti apa sih untuk bikin portofolio? Kriteria gambarnya. Kriteria gambar yang aman. Yang aman. Aman, iya. Mungkin ini sih, itu tadi proporsinya setidaknya realistis. Walaupun kayak gambar mukanya, matanya gitu, kartunis gitu, tapi proporsinya realistis. Itu mungkin preferensi dosen di situ. Terus habis itu arsirannya harus bersih, rapi. Terus ini, garis ketika gambar itu harus harus rapi lah, harus kayak jangan ragu-ragu gitu. Jadi harus langsung gambar. Ketahuan kalau ragu. Drek itu ketahuan. Ceker ayam gitu sebutannya. Oh, ceker ayam. Enak dong. Itu ada lagi nggak kriteria yang lain? Apakah harus gambarnya harus full? Kertas itu harus full, nggak boleh setengah, maksudnya gambar apa ya? Kemarin paman datang, paman lagi datang ke rumah aku bisa, ya itu cuma setengah doang, rumah gini-gini, langitnya kosong, atau harus full? Full sih, itu harus full. Kayak harus menjelaskan kayak tentang keadaan di lagu itu gitu. Oh, ada deskripsinya juga? Enggak, kalau aku kan paman datang ke kota kan berarti. Oh iya, Ringman ke kota kan berarti. Nah berarti di gambarnya itu harus bisa jelasin kalau misalnya itu lagi di kota gitu. Gitu. Kalau aku gambarnya di backgroundnya tuh aku kasih gedung-gedung tinggi gitu. Gitu. Berarti harus ada interaksi juga nggak sih Kak? Kalau misalnya kalau di prodi seni rupa kan sama kayak gambar naratif gitu ya, gambar suasana. Iya mungkin gitu. Oh, berarti ya enaknya ada interaksinya ya. Interaksinya dan gambarnya yang penuh sekalian ya. PMB-nya kan 2 gelombang ya. Iya nggak sih? Ada bedanya nggak sih di soal portofolionya? Sebenarnya kalau tahun aku ya, kalau kemarin itu nggak ada bedanya. Aku kebetulan kan gelombang 1, tapi teman-temanku kan banyak yang gelombang 2. Itu nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya? Nggak ada bedanya, soalnya nggak ada bedanya. Sama berarti? Sama. Kalau kandas di gelombang 1 bisa ikut gelombang 2? Masih bisa. Oh. Masih bisa kemungkinan masuk? Masih bisa. Masih. Mungkin diperbaiki ya portofolionya ya? Iya. Gitu. Masih ada kesempatan gitu. Oh, masih ada kesempatan, benar-benar. Ada persyaratan yang lain nggak sih Kak? Misalnya surat keterangan buta warna atau surat bebas narkoba? Ada surat bebas narkoba, surat kesehatan sih itu masuknya. Surat kesehatan itu lengkap biasanya kalau di puskesmas. Jadi bebas narkoba sama buta warna. Terus habis itu ya pembayarannya. Terus habis itu kayak ijazah sama SKUN. Cuman kan angkatanku nggak ada SKUN. Itu diganti makin nilai US. US. Nah itu persyaratannya apa gitu? Sama ini apa? Ngisi data form ekonomi keluarga kalau nggak salah. Oh, itu perlu surat keterangan nggak sih dari kelurahan? Kalau misalnya orang tuanya yang bekerja di kantor, mungkin bisa dapat slip gaji. Nah iya dari slip gaji sih biasanya. Oh dari slip gaji. Bukan dari kelurahan gitu. Oh, oke. Ya. Nah, itu persyaratan itu saat mendaftar atau saat kalau udah keterima? Itu saat mendaftar. Saat mendaftar. Berarti surat kesehatan tuh dimasukinya juga pas sebelum ini ya? Pas daftar? Pas daftar. Di submit berarti? Sebelum ngerjain soalnya. Oh, sebelum ngerjain soalnya. Ada kesulitan nggak pertama saat bikin portofolionya? Aku kesulitannya ya mungkin karena masih belum pengalaman banget ya. Jadi gambarnya masih, kalau misalnya aku lihat sekarang nih, sekarang aku ngelihat gambarku dulu, itu banyak banget kurangnya. Mungkin di pose aku jelek banget waktu itu. Terus habis itu kayak perspektif itu penting banget buat gambar background. Terus habis itu arsirannya, itu harus bersih, rapi gitu. Oh. Terus cara mengatasinya gimana kalau dulu? Kalau aku sih belajar, terus habis itu cari referensi yang banyak pokoknya. Cari referensi yang sesuai sama gambar yang pengen dibuat. Itu penting banget referensi. Nyarinya di mana? Nyarinya di internet, di Pinterest gitu-gitu, di ArtStation. Itu penting banget buat biar gambarnya sesuai sama visi yang pengen kita buat gitu. Ya referensi karakter juga mungkin kayak gitu ya. Nah,
kan udah masuk nih 1 semester mau 2 semester. Lihat teman-teman itu kebanyakan anak SMA apa anak SMK sih? Kayaknya sih balance sih. Kayaknya balance antara SMA sama SMK. Cuman kebanyakan yang aku kenal itu kayaknya SMK. SMK. Jadi aku yang anak SMA kayak agak minoritas di situ. Tapi di treatmentnya, diperlakukannya tetap sama kan? Sama. Dan belajarnya tetap semuanya dari awal kan? Dari awal. Dari awal. Kalau dari SMK itu kebanyakan basicnya emang di kafe mesti. Animasi. SMK Oh, animasi iya. Atau multimedia biasanya. Multimedia. Ada batasan usia nggak sih kalau masuk animasi itu? Setauku nggak ada sih. Nggak ada. Setauku nggak ada. Aku sendiri kan gap year 1 tahun. Terus temanku kayaknya ada yang gap year berapa tahun gitu. Ada yang tahun 2019 juga ada kayaknya. Berarti nggak ada batasan usia ya? Nggak ada. Bagus. Setauku di ISI nggak ada sih. Nggak ada ya? Kayaknya nggak ada. Kecuali yang mau ikut SBM kali ya? Iya, kalau SBM baru ada batasannya. Kalau jalur mandiri mah kayaknya nggak ada. Oke. Kalau uang UKT-nya berapa? UKT. Itu isi itu masuknya murah sih. Dari 900.000 sampai 2.200.000. Itu yang tentuin kampus ya? Iya, nanti kampus. Sesuai data form ekonomi keluarga itu sebenarnya. Ada uang pangkalnya biasanya kalau di jalur mandiri ini? Uang sumbangan institut. Namanya uang? Sumbangan ke institut. Itu 3 juta sampai 7 juta. Itu juga disesuaikan dengan penghasilan orang tua. Apa kita milih mau ngisi berapa? Seingatku bebas. Kalau uang itu bebas. Cuma ya sesuai lah setidaknya. Bebas kita nulis berapa? Kalau waktu itu aku bayar cuma 5 juta kalau nggak salah. Gitu. Pertama ngisinya 5 juta? Gitu. Di format. Berarti bukan yang nentuin kampus ya? Uang makanya? Uang. Setauku gitu. Uang apa sumbangannya ya? Sumbangan. Oke. Mungkin kayaknya nggak jauh beda paling. Kalau tahun ini juga paling segituan. Ya tapi nggak tahu juga deh. Sebenarnya lebih murah. D4 siapa tahu lebih mahal malah. Oh iya ya? Waktu aku kan masih D3. D3 beda berarti? Iya. Nggak tahu sih. Cuman siapa tahu lebih mahal. Ya. Semahal apapun di situ tetap murah Tetap murah. Kalau dibandingin ya mungkin kampus lain gitu kan. Tetap paling murah sih. Terus ya juga di sini suasananya enak ya Kak ya? Suasananya enak. Murah-murah juga ya? Gimana orang Jakarta ke Jogja? Waduh, beda banget. Serius beda banget di sini. Apa yang beda? Aku lebih nyaman di sini sih. Kayak apa ya? Di kampusnya tuh sifatnya kekeluargaan banget gitu loh. Antar prodi, antar fakultas tuh deket gitu loh. Kayak nggak terlalu beda-beda banget kan. Kalau di kampus lain kerasa gitu loh bedanya. Kayak antar prodi ada yang saling berantem atau gimana gitu. Kalau di sini tuh deket gitu loh. Deket ya. Iya, satu komplek gitu jajaran deket banget. Dan sering ketemu juga kan sama prodi lain. Sih. Ya lingkupnya juga kecil ya areanya ya. Jadi buat teman-teman satu fakultas tuh interaksinya juga lebih gampang ya. Mungkin keluar gedungnya aja udah ketemu anak film TV, udah ketemu anak fotografi. Di Burjo sering ketemu. Oh iya Burjo banyak ya di sini ya. Kalau di Jakarta apa warteg? Sama sih. Burjo juga. Iya, Warmindo juga, warteg juga. Tapi di sini nggak ada warteg. Nggak ada warteg. Iya. Terus ini Kak Tama, bisa menggunakan KIPK nggak sih untuk prodi animasi jalur mandiri? Bisa. Temanku banyak yang KIPK juga. Itu bisa. Jadi ntar tinggal registrasi aja ke bagian kemahasiswaannya. Tapi bisa ya? Bisa mendapatkan kuliah gratis ya? Okay. Pas awal-awal biasanya ditanyain kan? Biasanya ditanyain. Tanyain apa? Apa yang mau KIPK siapa? Setelah pengumuman? Setelah diterima? Oke. Kemudian kalau persaingannya sendiri gimana Kak? Persaingannya sih kalau apa nih sebelum ya pas lagi mau PMB penerimaan itu. Persaingannya sih 1 banding berapa tau nggak? Aku nggak tahu. Cuman kayaknya sih lumayan ketat. Soalnya kan animasi masih dikit ya. Prodinya masih dikit di Indonesia, cuman beberapa kampus doang. Jadi mungkin kalau misalnya banyak yang
mau di animasi itu persaingan masih lumayan ketat. Oke. Ketat. Tahu ya kemarin daftar berapa manusia? Aku nggak tahu, kayaknya aku nggak tau deh. Nggak tahu. Tapi banyak lah ya pasti peminatnya, lemparan dari. Lemparan gitu. Ya. Pertama, tips dan trik buat teman-teman yang pengen masuk prodi animasi ISI Yogyakarta tentunya. Kalau tips and tricks buat portfolio nih, itu mungkin kita harus belajar dari basic lah. Itu belajar fundamental itu penting banget. Kayak belajar gambar garis yang berani gitu loh, yang gak ragu-ragu gambar garisnya. Terus habis itu arsir itu belajar arsir penting banget. Belajar gambar bentuk yang dinamis gitu. Terus habis itu belajar karakter desain juga penting banget. Terus kalau soal background itu belajar perspektif itu penting. Komposisi juga buat gambar suasananya sama posing gitu-gitu. Banyak banget. Tapi yang paling penting mungkin itu tadi referensi itu penting banget. Harus cari referensi banyak-banyak. Jangan kayak takut buat cari referensi. Cari referensi itu bukan curang. Bukan nyontek ya? Bukan nyontek. Kebanyakan orang kan ngerasa itu curang gitu loh. Tapi sebenarnya ya di kampus sendiri dan di industri juga orang-orang rata-rata pakai referensi. Iya. Ya walaupun referensi A kita bikin, ya pasti kan karakternya beda ya. Beda. Gambarnya juga beda gitu kan. Ada lagi nggak? Mungkin itu aja. Latihan kali ya? Iya, latihan belajar lah ini. Banyak latihan dan ikut bimbelnya. Nah, ada juga kalau aku denger ya anak-anak animasi itu bisa nyambi kerja ya? Bisa, banyak yang nyambi kerja juga. Cuma ya tergantung individunya aja kuat atau enggak. Soalnya kan ya kuliah di animasi juga bakal makan banyak waktu kan. Dan kerja, kalau disambi kerja tuh bakal berat. Soalnya banyak yang kayak mereka nggak tahu balance-nya kemana nih antara kerja atau kuliah. Nah itu harus dipikirin dari sekarang gitu. Itu harus pintar-pintar manajemen waktunya. Manajemen waktunya penting juga. Terus kan ada mahasiswa yang kegiatan gitu loh, kayak organisasi. Itu juga harus dipikirin di situ juga kalau mau kerja. Sibuk ya? Sibuk. Semua mahasiswanya sibuk. Sibuk ya? Pantes sepi di sini, soalnya sibuk. Pada sibuk semua ngerjain tugas ya. Berkarya. Aku penasaran nggak, kalau ada teman-teman yang misalnya tidak mempunyai device atau perangkat yang kurang mumpuni untuk praktek itu, apakah kampus menyediakan atau semuanya diserahkan ke mahasiswanya? Ya itu resiko teman-teman gitu. Kalau masih semester awal tuh sebenarnya masih belum make digital gitu, masih full manual. Semester 2 juga masih sebagian manual. Cuma kalau misalnya butuh device gitu, sebenarnya kampus menyediakan. Jadi bisa minjem pakai KTM. Cuma biasanya sih dosen nyerahinnya ke mahasiswa, kayak ya minjem dari teman. Biasanya kan teman pasti ada yang punya gitu. Gajah Katama, terima kasih ya. Iya, sama-sama. Sukses terus kuliahnya. Amin. Semoga bertahan sampai lulus. Amin. Tapi kalau di 4 berapa tahun sih? Amin. 4 tahun? 4 tahun. 8 4 tahun. semester. Sarjana terapan ya? Sarjana terapan. Iya. STR. STR gitu. Ya. Sekali lagi terima kasih Kak Tama. Teman-teman juga aku mau ucapin terima kasih telah ngikutin aku dari awal sampai akhir gitu kan. Kalau ada pertanyaan silahkan komen di bawah ini. Gitu aja teman-teman, sampai ketemu di video-video berikutnya dengan prodi-prodi yang ada di ISI Jogja. Dadah.